Jujur deh Asus, kalian sebetulnya bikin laptop gaming atau laptop bisnis sih? Kalau dari penampilannya, ini harusnya laptop bisnis yang dipakai buat kerja itu. Tapi kalau lihat dari website Asus, ternyata yang satu ini masuk dalam kategori laptop gaming seperti TUF Gaming dan ROG. Apalagi speknya ternyata gaming banget. Prosesornya pakai Intel Core Processor Series 2 dengan 10 core di dalamnya. Jadi enteng banget buat multitasking atau kerjaan yang lumayan berat. GPU-nya langsung RTX 5060. Jadi nggak kaleng-kaleng performa grafisnya. RAM-nya langsung 16 GB dan tentunya masih bisa di-upgrade juga. Layarnya besar, 16 inci, panel IPS 144 Hz. Jadi siap buat gaming kompetitif. Uniknya, laptop gaming ini ternyata daya tahan baterai bisa nembus 12 jam. Jadi dia irit banget. Ya, ini adalah Asus Gaming V16 keluaran tahun 2025. Oke, selama ini kita mengenal bahwa TUF Gaming itu adalah laptop gaming kelas terjangkau dari Asus. Tapi baru-baru ini Asus memperkenalkan seri laptop gaming terbaru mereka yang lebih terjangkau harganya dibandingkan TUF Gaming. Apa aja sih bedanya? Yuk, mari kita mulai pembahasan dari laptop yang satu ini. Untuk prosesor, dia menggunakan Intel Core 7 prosesor 240H. Fabrikasinya Intel 7, default TDP-nya di 45 watt. Dia punya 10 core, 16 thread yang terdiri dari 6 performance core, 4 efficient core, dan Intel Smart Case-nya ada di 24 MB. Jadi besar. Integrated graphics-nya pakai Intel Graphics dengan 64 execution unit. IGP ini mendukung kemampuan decode AV1 dan fitur Intel QuickSync. Untuk memori atau RAM-nya yang terpasang adalah 16 GB DDR5 5600 MHz single channel. Tenang. Laptop ini punya 2 slot SODIMM, jadi kita bisa jadikan dual channel dan ditambah kapasitasnya. Menurut Asus, kapasitasnya bisa kita upgrade hingga 32 GB. Meskipun teoritis prosesornya support sampai 96 GB sih. Nah, untuk storage menggunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini hanya punya satu slot M.2, jadi kalau mau di-upgrade itu harus ganti SSD bawaannya. Untuk discrete graphics dia pakai GeForce RTX 5060 laptop GPU dengan VRAM 8GB GDDR7. GPU ini sudah pakai arsitektur Blackwell ya, jadi mendukung penuh fitur DLSS 4 termasuk multi-frame generation. Untuk kemampuan AI-nya diklaim mencapai 572 TOPS, lebih tinggi dibandingkan RTX 4060 laptop yang duluti cuma 233 TOPS. Sementara untuk nilai GPU maksimalnya adalah 75 watt, jadi ini masih sesuai dengan standar Nvidia. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Realtek yang mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.3. Sementara itu kapasitas baterainya adalah 63 Wh. Untuk OS dia menggunakan Windows 11 24H2. Untuk bodinya ini form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya polikarbonat. Menariknya, meskipun tidak menggunakan material logam, laptop ini tetap lolos uji daya tahan military standard 810H. Jadi dijamin durabilitasnya dan sejujurnya ini cukup solid loh untuk sesuatu yang katanya polikarbonat. Nah, untuk warna ini black dengan matte finish. Nah, untuk desainnya walaupun dia namanya adalah laptop gaming, penampilan Asus Gaming ini tidak ada mirip-miripnya dengan TUF Gaming ataupun ROG. Desainnya sangat minim ornamen gaming dan lebih terlihat seperti seri VivoBook atau ZenBook keluaran beberapa tahun yang lalu. Tentunya ini bukan menjadi masalah ya, karena penampilannya justru kelihatan kalem, nggak terlalu mencolok ya. Jadi bisa banget pakai laptop ini buat kerja di kantor, dibawa meeting dengan klien, cocok ini ya. Dan kita juga nggak jadi pusat perhatian atau terlihat aneh saat pakai laptop ini di kafe, sekolah, atau kampus. Nah, untuk dimensi, panjang 35,7 cm, lebar 25 cm, dan ketebalan di sisi paling tipis 1,8 cm, paling tebalnya ada di 2,2 cm. Untuk bobot laptopnya ada di 1,99 kg. Ini tergolong ringan ya untuk laptop gaming yang 16 inci. Chargernya juga nggak berat-berat amat di 370 gram. Ini adalah charger 150 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 2,36 kg. Ini menarik karena biasanya beberapa laptop gaming yang 16 inci itu bobotnya hanya laptopnya aja di kisaran 2,3 kg. Ini sudah dengan chargernya. Nah, untuk display ini adalah layar berukuran 16 inci, resolusi 1920x1200 pixel, aspek rasionya tentunya 16:10. Refresh rate-nya 144 Hz dan ini adalah panel IPS. Menurut Asus, tingkat cicaran maksimumnya ada di 300 nits dengan color gamut di 45% NTSC. Nah, kalau kami ukur itu hasilnya adalah tingkat cicarannya maksimum di 316 nits di dalam ruangan. Untuk gamut coverage-nya ada di 57,2% sRGB dengan gamut volume di 59% sRGB.
Dengan color gamut seperti ini, layarnya memang masih nggak pas-pas banget kalau mau dipakai ngedit-ngedit kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi kalau hanya sekedar dipakai buat editing sederhana yang nggak butuh akurasi warna tinggi atau untuk belajar mulai ngedit video atau foto, harusnya ini sih nggak masalah sama sekali. Terutama karena panelnya sudah panel IPS, jadi tampilannya akan konsisten terlihat dari sisi manapun. Nah, permukaan layar juga punya sifat yang non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan saat bermain atau bekerja. Layar ini punya tingkat screen to body ratio 89% dengan bingkai tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Menariknya, layar ini dapat dibuka lurus hingga 180 derajat, jadi ini lebih aman dari resiko rusak akibat terdorong. Dan ini akan memudahkan kita menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depan kita. Ya, ini adalah ciri yang biasanya ada di laptop untuk kerja atau laptop bisnis. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30fps. Kamera laptop ini memang belum mendukung fitur Windows Studio FX ya, tapi tenang, kan dia punya GPU Nvidia. Jadi kita bisa install Nvidia Broadcast agar kameranya punya fitur yang mirip seperti Windows Studio FX. Kamera ini juga dilengkapi dengan penutup fisik ya, jadi lebih aman dari risiko diintip meskipun kameranya mungkin dihack. Laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon pada sisi kanan dan kiri kameranya. Saat dicoba dengan pencahayaan mencukupi, kamera mampu menangkap gambar dengan kualitas yang baik dan minim noise. Mikrofonnya juga bisa menangkap suara kami dengan jelas dan natural. Sementara untuk noise cancellation-nya bisa meredam suara bising di sekitar kami dengan baik meskipun suara kami terdengar sedikit mendem mungkin ya. Oke, sekarang kita tes kemampuan noise cancellation laptop Asus Gaming yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising di sekitar saya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, sekarang kita tes kemampuan noise cancellation laptop Asus Gaming yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising di sekitar saya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, sekarang kita coba kemampuan kamera dan mikrofon laptop Asus Gaming yang satu ini. Jadi gimana nih kualitas kamera dan mikrofonnya? Oke atau enggak? Oke, untuk sistem audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran suara mengarah ke alas laptop. Kita bisa mengatur profil suara dan equalizer di aplikasi Direct Audio Manager atau dari My Asus juga bisa. Suara yang dihasilkan ternyata masih terasa kurang lantang ya di telinga kami ya. Tapi tenang, kualitas suaranya terasa cukup memuaskan dan rapi sebetulnya, serta punya bass yang cukup bulat. Oke, untuk konektornya, di sebelah kiri ada satu DC-in, satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB 3.2 Gen 1 Type C, dan satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan, di sini ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A ya. Coba itu aja. Sayangnya laptop ini tidak memiliki konektor Ethernet seperti laptop gaming lainnya. Tapi tenang, kita masih bisa menambahkan dengan membeli aksesoris USB to Ethernet tentunya ya. Oke, untuk keyboardnya, laptop ini menggunakan ErgoSense keyboard yang dilengkapi dengan tombol numpad. Ini unik ya, karena ErgoSense keyboard biasanya itu ada di laptop Asus seri VivoBook atau ZenBook. Seperti ErgoSense keyboard lainnya, tombol keyboard diberikan cekungan sedalam 0,2 mm, jadi jari nggak mudah bergeser dari tombol yang ditekan saat kita sedang mengetik dengan cepat. Sementara untuk tingkat travel distance-nya adalah 1,5 mm, jadi terasa cukup dalam saat ditekan. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit dengan satu warna dan satu zona warna. Menurut Asus, warna lampu backlit-nya ini disebut sebagai Turbo Blue. Menariknya, untuk tombol WASD dan tombol anak panah ini menggunakan material transparan, jadi lebih mudah dibedakan dan cahaya backlit-nya terlihat lebih terang. Untuk kecerahannya ada 3 tingkat yang kita bisa atur dengan menekan tombol function plus F4. Nah, laptop ini dilengkapi dengan touchpad yang ukurannya raksasa ya. Ini dimensinya adalah 15 x 9,9 cm. Nah, posisi touchpad ini melebar dari tombol alt kiri hingga tombol copilot sebelah kanan ya. Nah, dengan posisi seperti ini, bagian telapak jempol kanan kita itu masih bisa menempel sedikit di atas permukaan touchpad saat kita mengetik. Tapi sepertinya touchpad ini punya fitur palm rejection. Jadi kursor mouse itu tidak bergerak meskipun ada bagian dari telapak tangan kami yang menempel ke permukaan touchpad. Jari kami juga dapat bergerak dengan lancar di atas permukaan touchpad meskipun dia tidak dirancang dengan menggunakan material kaca. Nah, untuk ukuran touchpad yang besar ini membuat kami juga tidak perlu mengangkat jari berkali-kali untuk menggerakkan kursor mouse dari satu sisi layar ke sisi yang lainnya. Intinya dia lega banget ya. Nah, lanjut untuk cooling sistemnya. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe tembaga dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan udara panasnya ada 2 buah yang mengarah ke belakang.
Mari kita masuk dalam aspek performanya. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu Full Speed Mode, Performance Mode, Standard Mode, dan Whisper Mode. Kita bisa mengaturnya dengan menekan tombol Function plus F atau melalui aplikasi My Asus. Kita langsung mulai coba dari Cinebench R23 dulu. Dalam stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 15.078 poin di mode standar, 15.079 poin di mode Full Speed. Ini nyaris nggak berbeda ya sebetulnya. Sementara skor yang dapat dipertahankan adalah di mode standar itu sesekali berada di 13 ribuan poin dan sekali berada di 12 ribuan poin. Sementara di mode full speed itu ada di kisaran 14.400 sampai 14.700 poin. Jadi terlihat perbedaannya itu ada di performance yang bisa dipertahankan, bukan di peak performance-nya. Nah, untuk suhu kerja dengan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, di mode standar suhu prosesor itu sempat naik di awal hingga 92 derajat Celcius, tapi kemudian turun di bawah 80 derajat Celcius dengan sesekali ada lompatan sedikit di atas 80 derajat Celcius. Jadi masih lumayan terkendali ya. Sementara di mode full speed, suhu prosesor juga sempat mengalami kenaikan hingga 95 derajat Celcius sebelum akhirnya terkendali penuh di bawah 90 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba tes pakai Blender 4.3.2 dengan barbershop scene yang berat itu. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 32 menit 57 detik. Sementara dengan GPU rendering pakai CUDA selesai dalam waktu hanya 3 menit 19 detik. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan GPU rendering dengan CUDA tadi, suhu rata-rata prosesor dan GPU Nvidia terlihat masih berada di bawah 80 derajat Celcius. Dan sekali-sekali saja ada lompatan ke 82 derajat Celcius. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro 2025. Untuk video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik, kalau pakai software only saya dalam waktu 7 menit 21 detik. Kalau kita pakai CUDA hanya butuh waktu 1 menit 26 detik. Jadi udah cocok ya buat ngedit-ngedit video 4K 60 fps. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama. Dengan software saya dalam waktu 1 menit 27 detik, sementara kalau pakai CUDA hanya 28 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pas saya melakukan 4K video export dengan CUDA. Lagi-lagi di sini suhu rata-rata prosesor dan GPU Nvidia berada di bawah 80 derajat Celcius. Aman banget. Sekarang kita coba DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 11 detik. Sementara kalau videonya ada Full HD 60 fps, selesai dalam waktu hanya 46 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, di separuh awal durasi ekspor, suhu prosesor terlihat berada di atas 90 derajat Celcius. Suhu prosesor kemudian turun di bawah 80 derajat Celcius di paruh akhir durasi ekspor. Sementara itu, untuk GPU Nvidia-nya suhu tertingginya hanya mencapai 81 derajat Celcius. Lanjut ke CapCut, video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu hanya 49 detik saja. Sementara kalau Full HD 60 fps selesai dalam waktu hanya 23 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, suhu prosesor terlihat masih berada di bawah 85 derajat Celcius, sementara GPU Nvidia-nya ada di bawah 80 derajat Celcius. Oke, mari sekarang kita uji performa gamingnya.
Sekarang mari kita lihat suhu kerjanya. Setengah jam memainkan Assassin's Creed Mirage ya. Terlihat bahwa suhu prosesor dan GPU Nvidia-nya terkendali di bawah 80 derajat Celcius. Sementara permukaan bodinya setengah jam memainkan game yang sama tadi. Untuk area keyboard yang paling panas itu ditemukan di tombol huruf K dengan suhu berkisaran hanya 42 sampai 43 derajat Celcius. Sementara suhu tombol WASD terlihat aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, untuk body, suhu area sebelah atas keyboard terlihat mencapai 47 derajat Celcius. Tapi tenang ya, area palm rest itu aman di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan SanDisk kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6723 MB per second, sementara tulisnya di 3636 MB per second. Sayang sekali ya, kecepatan bacanya itu cuma sekencang SSD PCIe Gen 3, walaupun kecepatan tulisnya itu memang sudah tinggi. Dan sebetulnya sih 3000 MB per second itu sudah tergolong kenceng ya. Sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Kita menggunakan brightness di 150 nits dengan volume suara 25% dan modenya di mode standar. Untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 12 jam 9 menit. Ini sih irit banget ya. Padahal kapasitas baterai itu nggak besar dan belum menggunakan prosesor Intel Core Ultra ya di sini. Bukan Core Ultra tadi ya, tapi bisa tahan sampai 12 jam. Mantap. Lalu untuk charging, 30 menit pertama sudah terisi di 50%. Dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 12 menit. Ini masih tergolong normal. Target kita biasanya 2 jam. Ya lebih-lebih 12 menit masih oke lah di sini. Nah, untuk harga, varian yang kami uji menurut Asus Indonesia sekarang ada di 19.999.000. Setelah itu ada juga versi yang RTX 5050 laptop GPU dengan harga di 17.499.000. Nah, untuk bonus pembeliannya dia akan tentu mendapatkan Microsoft Office Home 2024 yang ini aktif selamanya tanpa perlu subscription. Dan kalau toh mau berlangganan, kita sudah langsung dikasih Microsoft 365 selama 1 tahun juga di sini. Oh ya, bertepatan dengan peringatan Asus ROG sebagai number one gaming brand di Indonesia selama 10 tahun, setiap pembelian laptop ROG, TUF Gaming, Asus Gaming, atau ROG Ally, kita bisa mendapatkan e-wallet senilai hingga Rp750.000 dan kesempatan memenangkan lucky draw berbagai ROG Gaming Gears. Sementara itu untuk garansinya, setiap pembelian TUF Gaming dan Asus Gaming mulai dari 1 September 2025, itu garansinya adalah 2 tahun international warranty dan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah, dengan VIP Perfect Warranty, Asus Indonesia akan menanggung 100% biaya perbaikan dan biaya suku cadang untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Asus VIP Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya itu masih single channel, tapi untungnya kapasitasnya langsung 16 GB dan masih bisa kita upgrade dengan mudah. Tinggal nambah aja ya. Mau nambah 8 bisa, mau nambah 16 lebih bagus lagi. Kemudian, layarnya ini masih belum cocok untuk editing kelas profesional. Tapi tenang, karena panelnya IPS masih cukup oke kok sebetulnya untuk belajar editing ya. Tentunya selama nggak perlu akurasi kelas profesional. Dan ya kalau nanti misalnya butuh yang kelas profesional, sebetulnya tancap aja monitor eksternal. Cari yang sudah kelas profesional. Beres ya. Yang penting performanya sudah ada di sini. Lalu dia tidak punya konektor Ethernet. Yang seperti kita bahas tadi sebetulnya bisa aja ditambahin aksesoris untuk nambahin Ethernet di situ. Lanjut untuk poin menariknya. Penampilannya ini jauh dari kesan laptop yang gaming banget gitu ya. Jadi dia cocok banget untuk yang butuh laptop kerja ataupun laptop kuliah ya, tapi nggak mau kelihatan gaming banget ya, mantep. Lalu dia sudah menggunakan prosesor 10 core dari Intel Core Series 2. Ini cocok buat multitasking, rendering, atau editing. Dia juga dilengkapi dengan RTX 5060. Ini kencang buat main game AAA maupun game kompetitif. Enteng buat dipakai editing video sampai 4K 60. Mumpuni untuk desain dan rendering 3D juga. Siaplah buat ngejalanin AI di aplikasi tertentu. Untuk suhu kerja ini juga masih relatif aman. RAM tadi udah dibahas, langsung 16 GB dan langsung bisa di-upgrade ya. Layarnya juga besar, panelnya udah IPS. Kemudian baterainya ini tergolong sangat irit untuk kelas performanya dan dia langsung dapat garansi kelalian pengguna juga. Nah, jadi Asus Gaming V16 ini cocoknya buat siapa sih? Nah, yang satu ini harusnya cocok untuk mereka yang butuh laptop high performance untuk kerja, kuliah, atau mungkin sekolah ya. Apalagi penampilannya lebih mirip seperti laptop kerja. Jadi nggak mencolok saat digunakan di tempat yang banyak orang atau ketemu dengan klien ya atau rekan bisnis. Ya nggak mencolok ya. Nah, dipakai sebagai laptop untuk editing video juga masih cocok-cocok aja. Apalagi dia udah punya RTX 5060 yang bisa menghandle video 4K 60, AV1 maupun yang punya color format 422.
Dan seperti dibahas tadi, memang kalau butuh akurasi warna lebih dari layarnya tinggal nambah aja, bisa ya. Kemudian dia dipakai buat laptop untuk coding harusnya juga bisa ya, nggak ada masalah selama aplikasi pemrograman yang kita pakai memang cocok dengan spesifikasi laptop yang satu ini. Mau dipakai untuk jalan AI pastinya juga bisa ya, asal aplikasinya memang mendukung si RTX 5060. Dan tentunya laptop ini akan cocok untuk mereka yang mencari laptop gaming yang harganya masih relatif terjangkau tapi punya performa dan fitur gaming kekinian untuk melibas game AAA atau game kompetitif terbaru dengan lancar. Jadi kalau yang cari adalah sebuah laptop high performance kekinian yang harganya masih relatif terjangkau dan masih bisa di-upgrade serta punya penampilan yang low profile yang bisa digunakan di segala macam situasi, rasanya Asus Gaming V16 ini adalah pilihan yang menarik yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Saya Dirvan, Jakarta TV.